Oke, kita mau ngebahas mengenai beberapa aspek ya, tapi sebelumnya eh, kita coba lihat ini ya, ini sebagai video yang inspiratif ya. Saya suka ini sama pembicaranya Pak Indriawan, mungkin pernah lihat juga. Jadi kita coba dengarkan mengenai apa namanya disruptif ya, Apple dan Intel. Dikeluarkan oleh Clayton Christensen 25 tahun yang lalu. Dan ini merupakan peringatan bagi Anda, para inovator korporat yang punya tanggung jawab untuk memastikan perusahaan Anda dapat terus bertumbuh dalam situasi apapun. Tahun yang lalu, tepatnya di pertengahan tahun 90-an, Clayton Christensen menjabarkan teori disrupsinya pada Andy Grove, CEO dan co-founder Intel pada saat itu. Andy langsung terinspirasi. Bagi teman-teman yang belum familiar dengan teori disrupsi, Clay menjelaskannya di artikel berjudul What is Disruptive Innovation yang dimuat di Harvard Business Review bulan Desember 2015. Oh ya, bagi teman-teman yang belum sempat di mana perusahaan yang lebih kecil dengan sumber daya yang lebih sedikit dapat berhasil menantang bisnis yang sudah mapan. Secara khusus karena pemain yang mapan itu fokusnya pada peningkatan produk dan layanan mereka untuk pelanggan yang paling menguntungkan dan cenderung mengabaikan kebutuhan segmen-segmen lainnya. Nah, pemain baru yang lebih kecil tadi mulainya justru dengan menargetkan segmen yang diabaikan oleh pemain mapan tadi. Mereka menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan segmen tersebut dengan harga yang biasanya lebih rendah. Sementara itu, pemain mapan atau sering disebut dengan incumbent sibuk mengejar profitabilitas yang lebih tinggi di segmen yang lebih menuntut. Mereka akhirnya mengabaikan pemain kecil tadi. Nah, pemain kecil tadi lama-kelamaan kan mulai naik kelas tuh. Teknologinya lebih baik dan juga kinerjanya jadi lebih baik. Kualitas produknya akhirnya bisa memuaskan pelanggan mainstream yang digarap oleh sang incumbent. Nah, ketika pelanggan mainstream mulai mengadopsi produksi pemain kecil tersebut dalam jumlah besar, saat itulah terjadi disrupsi. Contoh, terinspirasi oleh teori disrupsi, Grove mendorong Intel untuk melakukan sesuatu yang jarang dilakukan oleh perusahaan, yaitu meluncurkan produk dengan margin rendah yang mengkanibal produk-produknya sendiri di kelas yang di atas. Tapi akhirnya Intel melakukannya. Mereka memperkenalkan prosesor Celeron pada tahun 1998. Dan itu memang mengkanibal prosesor Pentium mereka sampai pada tahap tertentu ya. Tapi juga memungkinkan mereka untuk menangkap 35% dari pasar tempat mereka bersaing. Mungkin yang lebih penting lagi, Celeron berhasil menghalau ancaman dari segmen yang ada di bawah. Nah, bermula sebagai produk yang inferior, kemampuan daya komputasi Celeron meningkat secara drastis sejalan dengan waktu. Hingga akhirnya mampu melampaui kinerja produk incumbent. Itulah yang memungkinkan Intel memenangkan pasar komputer yang lebih luas. Meskipun komputer pribadi itu lebih murah, tapi kan menjual produk yang ada di setiap rumah dan di setiap meja itu kan ujung-ujungnya memberikan keuntungan yang besar bagi Intel kan? Dan yang lebih penting, menempatkan Intel sebagai pemimpin industri yang tak terkalahkan. Nah, Intel berhasil membuktikan teori disrupsi yang Andy Grove pelajari langsung dari Clay Christensen. Sekarang, ceritanya kebalik. Ada twist di sini. Pastikan teman-teman nonton video ini sampai habis ya, karena ada kejutan dari Apple nanti di akhir video ini. Tahun 2005, Intel dapat kesempatan untuk membuat chip prosesor untuk produk Apple yang kini kita kenal dengan iPhone. Namun Intel menolaknya saat itu. Bagi Intel, margin yang diperoleh untuk membuat ada apa yang Clay sebut dengan innovator's dilemma, sebuah konsep yang jadi jantung dari teori disrupsi. Dilema inovator ini terjadi pada perusahaan incumbent atau penguasa pasar di industrinya. Mereka harus memilih antara terus fokus pada produk dan pelanggan yang saat ini jelas memberikan margin yang besar, atau harus berinvestasi pada inovasi baru untuk mengejar peluang pasar masa depan yang saat ini jelas tidak memberikan keuntungan yang berarti. Dan riset dari Clay menunjukkan bahwa pada akhirnya kebanyakan perusahaan incumbent memilih pilihan yang pertama. Demikian juga Intel. Akhirnya, Apple mendesain chip iPhone-nya sendiri. Perjalanan Apple dimulai dengan chip A series yang pertama kali masuk ke iPhone 4 dan iPad generasi pertama. Dan di tahun-tahun berikutnya, chip itu menjadi semakin lama semakin kuat, semakin cerdas, dan semakin mampu melakukan tugas-tugas yang rumit. Dan meskipun telah jadi sangat powerful, hebatnya chip Apple itu adalah punya kebutuhan daya baterai yang nggak terlalu banyak gitu. Dan iterasi terbarunya, yaitu A14 Bionic, sekarang mendukung iPhone dan iPad generasi terbaru. Pada tahun 2018, Apple mengumumkan bahwa mereka akan membangun chipnya sendiri untuk digunakan di seri produk Mac.
Pada November 2020, Apple mengumumkan Apple Silicon, prosesor Apple sendiri yang pada akhirnya menggantikan semua chip Intel yang selama 15 tahun terakhir telah menjadi jantung semua produk laptop dan desktop Apple. Hebatnya, hasil benchmark independen menunjukkan bahwa kemampuan komputasi Apple M1, versi pertama dari Apple Silicon, jauh melampaui kemampuan prosesor terbaik Intel. Semua pihak memproyeksikan kesenjangan daya komputasi itu akan semakin besar sejalan dengan waktu. Coba Anda lihat grafik berikut ini. Ini adalah perbandingan kinerja prosesor Apple versus Intel dalam 8 tahun terakhir. Teori disrupsi terbukti lagi kan? Bahkan di sini ceritanya Intel yang dulu dijadikan contoh sebagai disruptor di industri mikroprosesor, malah justru kini terkena disrupsi oleh Apple. Jadi, apa lessons learned yang Anda dapatkan dari video ini? Silakan tulis di kolom komen di bawah. Itu contoh disrupsi ya, disrupsi. Jadi artinya bahwa bisnis itu sifatnya melompat sekarang, tidak lagi menjadi suatu hal yang pasti, kemudian tidak lagi kita bisa memegang bahwa sebuah teori itu sudah pasti, tapi pasti bisa kita bisa menjadi sebuah hal baru ya, hal baru yang mungkin 5 sampai 10 tahun lalu yang tidak kita temui begitu ya. Nah, kembali ke bisnis kreatif ya, di ekonomi kreatif dan aspek lainnya, kita kembali misalnya melihat bahwa bisnis itu diawali dari ide gitu ya. Kalau dari video tadi, dari Pak Indrawan tadi menyatakan bahwa ide ini sebetulnya juga menjadi awal dari kenapa misalnya ada disrupsi ya, disrupsi begini. Disrupsi. Nah, ini bahasa Indonesianya disruption, ini mengganggu industri atau perusahaan-perusahaan lama, perusahaan-perusahaan yang sudah kuat yang disebut dengan incumbent ya. Incumbent. Kalau di politik juga ada nama incumbent. Incumbent. Incumbent adalah perusahaan yang sudah cukup kuat, tapi oleh bisnis sekarang jangan khawatir bahwa bisnis tidak lagi sebuah usaha yang flat bertahun-tahun tidak terganggu, tapi sekarang sudah mulai tergoncang begitu ya karena adanya kreativitas dan ide begitu ya. Yang menarik tadi misalnya Blockbuster yang sebuah perusahaan penyewaan video yang awalnya bertahun-tahun tidak tergoyangkan, orang sampai lupa bahwa ada potensi jenis bisnis lain yang mungkin bisa menggoyang bisnis tersebut. Tiba-tiba dia tidak kuat ketika Netflix yang menggunakan streaming yang dulunya belum bisa diukur karena belum ada internet, tiba-tiba Blockbuster yang sudah bertahun-tahun itu menjadi tidak kuat. Nah, kembali ke sini kita lihat bahwa semuanya berawal dari ide, kemudian muncul kreativitas. Kemudian pada kreativitas, keterampilan, dan menciptakan suatu kreasi bernilai ekonomi, dan seterusnya begitu ya. Ini jadi selalu muaranya kepada menciptakan kreasi yang bernilai ekonomi begitu. Nah, coba kita lihat di sini kreativitas menjadi fondasi semuanya. Kalau misalnya kita punya kreativitas, bahkan sebuah perusahaan yang tadi disebut Intel misalnya, kalau di video tadi disebutkan Intel, sebagai gambaran Intel itu mungkin sudah hampir 20 tahun, 25 tahun menguasai chip gitu ya, dan pada suatu saat ketika dia
Apple sebagai pembuat alatnya kemudian disupport oleh chip dari Intel tidak menemui kesepakatan, akhirnya Apple membuat versi chipnya sendiri di produk Apple, dan tiba-tiba kualitas dari apa yang dibuat oleh Apple itu jauh melebihi kekuatannya daripada yang dibuat oleh Intel gitu. Itu yang menarik yang dibahas di video tersebut. Kemudian gelombang ekonomi dunia seperti yang pernah kita sampaikan, ini menurut Daniel Pink, ini dari era pertanian, industri, informasi, dan konsep dan kreatif. Ini tadi kita sudah mendengar dari video tersebut bahwa disrupsi yang membuat ekonomi dunia sekarang menjadi tidak pasti begitu ya, menjadi tidak bisa dipegang gitu, dan siapa yang menjadi kekuatan ekonomi dunia sekarang juga tidak menjadi sebuah rumus yang baku begitu ya, siapapun bisa melakukan. Dicontohkan misalnya begini ya, saya melompat di slide yang ini, misalnya ini ada 10 orang terkaya di versi dunia pada tahun 2014 versi Forbes ya, Forbes. Nah, bertahun-tahun Bill Gates lah yang menjadi orang terkaya di dunia. Tapi kemudian ternyata masuk yang baru, misalnya Mark Zuckerberg, kemudian yang sekarang yang menjadi orang terkaya dunia, siapa? Elon Musk ya, Elon Musk. Elon Musk itu terkenalnya gimana? Ini ya, Elon Musk ya. Gitu ya. Orang yang sebelumnya pada kumpulan ini tuh nggak kelihatan. Bahkan sampai di tahun 2020, 2018, 2015 mungkin tidak kelihatan bahwa ada orang yang tidak ada di daftar, tiba-tiba dia menjadi orang terkaya di dunia. Gitu. Nah, itu yang menarik ya, bahwa bisnis atau ekonomi itu sudah menjadi sangat tidak bisa diprediksi. Kemudian komponen ekonomi kreatif yang perlu dibahas juga adalah bahwa apa saja ekonomi kreatif yang kita harus kuasai, yaitu pertama teknologi, bisnis, seni, dan budaya. Di sini kita bisa lihat bahwa bisnis tidak semata-mata menjadi fondasi dari sebuah industri yang maju, tapi tidak lupa adalah sebuah teknologi, kemudian budaya. Ini menariknya, budaya juga menjadi barang mahal sekarang untuk dijual, dan tidak lupa juga seni, gitu ya. Seni menjadi sebuah sebuah industri yang sudah bisa bersaing dan bisa menciptakan sebuah pola ekonomi baru di dunia, gitu ya, seni ya. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya ya, kalau teknologi yang tadi, adanya perkembangan teknologi ternyata membuat ekonomi tidak lagi menjadi statis, tapi sudah berkembang. Menarik kita bahas misalnya apa saja sebetulnya yang menggeser begitu ya, yang tadinya dia sangat statis dan sangat kuat, tiba-tiba dia sudah menjadi tidak kuat lagi. Misalnya dulu Nokia. Nokia bertahun-tahun menjadi penguasa pasar buat bisnis telekomunikasi, sudah dikalahkan, sudah bergeser, kemudian pindah menjadi BlackBerry. Mungkin pernah ngalamin, kemudian tidak kuat juga nahannya, tiba-tiba muncul HP Cina macam Xiaomi, ya, Xiaomi. Kemudian tidak lupa yang sangat dominan sampai sekarang, sang kuat Samsung, dan tidak lupa rajanya yang paling dominan juga adalah Apple. Itu ya. Ini contoh produk yang menggeser dari komponen industri kreatif
yang ada di sekitar kita. Kemudian yang menarik juga adalah teknologi Jepang seperti apa ya, Hitachi misalnya, Hitachi, kemudian ini untuk televisi atau elektronik, kemudian apa ya yang Cina, yang buatan Jepang juga yang kuat misalnya apa ya, Sony ya, Sony. Nah, ternyata dikalahkan oleh produk lain yang sebelumnya tidak masuk di perhitungan, yaitu Samsung, dan produk Cina misalnya Xiaomi. Nah, ini contohnya disrupsi yang sangat kuat begitu ya. Mobil misalnya Toyota juga sangat dominan bertahun-tahun, bukan cuma 10-20 tahun, tapi bahkan sampai 50 tahun, tapi tiba-tiba ada produk baru yang siap menggeser teknologi Toyota itu, yaitu apa namanya, mobil apa, mobil listrik tuh punyanya Elon Musk, ada yang Tesla, Pak. apa? Tesla. Apa? Tesla, Pak. Oh iya, Tesla betul. Nah, Tesla ini adalah fenomena terbaru bahwa mobil tidak lagi dibangun dengan sebuah komponen yang rumit, tapi sebuah mobil dibangun dengan metode yang mirip membangun sebuah produk elektronik semacam HP begitu ya. Jadi Tesla itu dibangun tidak dengan teknologi sebuah rangkaian produksi yang panjang, tapi diuji coba apa namanya, kekuatannya dengan cara seperti HP yang diproduksi hampir tiap minggu, kemudian diuji, dimasukkan ke pasar, kemudian nanti pasarlah yang akan merespon produk tersebut. Itu contohnya ya. Jadi industri kreatif itu berkembang dan teknologi yang paling dominan menguatkannya, menggoyangnya begitu ya, menggoyang dari disrupsi teknologi tersebut. Contoh menarik itu adalah yang saya lihat kemarin itu persaingan antara film ya, misalnya film antara film DC melawan filmnya Marvel gitu ya. Marvel. Nah, apa sebetulnya yang membuat Marvel? Jadi kalau dari data yang ditampilkan film DC, Anda tahu ya DC itu filmnya menguasai Hollywood dari tahun 79, yang paling laku itu Superman ya. Anda tahu ya DC dengan Marvel bedanya tahu ya. Jadi masing-masing punya superhero yang laku ya, yang sangat laku dijual box office filmnya bertahun-tahun. Nah, Superman ini menguasai pasar sampai dari tahun 1979 sampai 2000-an. Artinya ini Superman tahun 79 ya, yang masih teknologinya masih belum canggih begitu. Tiba-tiba masuk Marvel yang mengekspansi Superman yang bertahun-tahun itu, bahkan sampai tahun 2015 mungkin ya, yaitu Avenger ya, Avenger itu, ini nggak tahu saya salah, mudah-mudahan tidak salah ya, antara tahun 2009 sampai sekarang, di mana kapitalisasi uang yang dikumpulkan dari Avenger ini berkali-kali lipat dari Superman yang masa box office-nya lebih lama. Nah, ini contoh persaingan antara dua. Apa yang membuat Marvel lebih disukai dari ini? Kelihatannya bukan cuma sekedar teknologi yang canggih, karena Marvel ini didukung oleh Disney. Ini didukung oleh Disney, sebuah perusahaan perfilman yang sangat kuat dan punya komitmen terhadap
dengan jaringan pasar yang sangat kuat, sedangkan DC bukan dimiliki oleh Disney. Gitu. Jadi artinya Disney sebagai pembuat Marvel ini bukan cuma melibatkan teknologi bisnis, tapi juga budaya. Ketika dulu orang nonton Disney untuk apa namanya, untuk film putri begitu ya, per, permaisuri begitu, putri yang disukai sama anak-anak, tiba-tiba dia membuat sebuah film superhero yang kapitalisasi keuntungan jauh lebih besar dibandingkan yang dilakukan oleh DC. Gitu. Nah, jadi Disney melakukan kombinasi antara seni, budaya, bisnis, dan teknologi untuk mengalahkan DC yang sudah menguasai pasar ini bertahun-tahun lamanya. Gitu. Nah, itu dari sisi film, contohnya dari sisi film ya. Kemudian apalagi yang bisa dilakukan di industri kreatif yang bisa sama kuatnya dengan contoh di film, antara lain adalah ini ya, teknologi untuk broadcast, yaitu televisi terestrial ya, terestrial atau televisi konvensional yang kalah sama YouTube. Jadi kenapa sekarang banyak orang yang punya YouTube channel? Karena memang YouTube nggak perlu ngapa-ngapain, tapi bisa melihat berapa respon dari penontonnya. Sedangkan kalau TV perlu biaya yang sangat mahal, kemudian TV konvensional ini sangat ada biaya produksi dan bertahun-tahun ya, mungkin dari tahun 1960-an sampai 2000 mungkin 2015 ini menguasai pasar di mana semua orang bergantung pada TV, dan YouTube yang mulai booming pada beberapa tahun terakhir, misalnya 2010 misalnya sampai sekarang, YouTube bisa mengalahkan TV konvensional gitu. Dan kembali ke contoh lain misalnya adalah mobil ya, Toyota ya. Saya ulangi lagi, Toyota yang pada tahun 1950-an sampai 2000 misalnya menguasai dengan Toyota Way. Saking hebatnya Toyota ini punya kitab sendiri yang disebut dengan Toyota Way. Ini tiba-tiba ada penantang barunya, yaitu Tesla. Tesla yang tidak mau mengikuti way-nya dari YouTube ini, tiba-tiba bisa menjadi orang terkaya di dunia karena punya metode produksi yang berbeda begitu. Apa yang dilakukan Tesla? Otomatis dia mendisrupsi seni dan budaya di dalam sebuah teknologi yang baru begitu ya. Nah, itu contohnya dari adanya kreatif industri yang melompat begitu, yang awalnya kita secara statis mengikuti, tiba-tiba kita menemukan sebuah hal yang baru yang mungkin bertahun-tahun sebelumnya tidak dikenal, tapi bekerja begitu ya. Nah, kemudian yang menarik lagi adalah mata uang ya, uang konvensional. Saya selipin aja satu uang konvensional di sini. Ini misalnya uang ini uang kartal. Ini dari tahun 1900. Kemudian dia sampai tahun 2000. Ini tiba-tiba dia ada disrupsi dari uang baru, yaitu uang kripto. Nah, ini kripto ini dari tahun 2015-an sampai sekarang, di mana penggunanya makin banyak,
banyak orang yang mau mencoba untuk bertransaksi, bahkan beberapa pembayaran bisa digunakan uang kripto ini, termasuk membeli Tesla, gitu ya. Tesla yang oleh Elon Musk diizinkan untuk dibeli dengan uang kripto, tiba-tiba membuat bisnis Tesla menjadi semakin melompat dan semakin mudah diterima oleh masyarakat, begitu ya. Itu contohnya. Kemudian ke slide berikutnya, produk inovatif itu, produk industri kreatif itu antara lain adalah film, musik, permainan, media, dan pertunjukan. Kemarin kita sudah tahu bahwa Bearcraft mengharapkan bukan semua ya, tapi cukup ada tiga yang paling dominan, film, game, dan musik ya kalau nggak salah ya. Nah, kemudian yang lainnya desain dan seterusnya ini semuanya mengarah kepada pelanggan. Gitu. Jadi produk kreatif itu dibedakan menjadi yang satu, dia menjadi produk hulu dari awal sebagai bahan baku, dan ada yang sebagai produk hilir ya, yang langsung diberikan kepada pelanggan begitu. Nah, yang hulu itu contohnya desain, perikanan, dan seterusnya. Ini kemudian dia masuk ke produk dengan unsur kreatif yang lain, kemudian masuk ke pelanggan. Ada juga yang sudah menjadi produk hilir yang langsung masuk kepada pelanggan. Pada intinya semuanya adalah profit atau cuan begitu ya, atau uang lah. Jadi sebetulnya muaranya adalah kepada uang. Jadi produk apapun sebetulnya kalau dia mengarahkan kepada profit atau laba, kalau bahasa sekarangnya cuan begitu ya, itu berarti dia sudah menjadi produk yang diterima. Bahkan sejenis sejenis produk yang yang dulunya diremehkan, misalnya YouTuber gitu ya, YouTuber yang dulunya masih dianggap sebagai jawaban yang lucu ketika ditanya mau jadi apa, jadi YouTuber. Tapi ketika orang tuanya tahu bahwa pendapatan dari YouTube itu sangat besar, maka tua akan sadar bahwa YouTube bukan lagi sebuah sebuah iseng-iseng, tapi bisa dijadikan jalan hidup ya, atau bisa dijadikan pekerjaan yang serius gitu. Kemudian ciri-ciri produk yang kreatif ini siklus hidupnya singkat, risikonya tinggi, marginnya tinggi, keanekaragamannya tinggi, persaingan tinggi, dan sudah ditiru. Ini sudah kita bahas kemarin ya, bahwa dia punya siklus hidup yang singkat, betul, bahwa apa yang ditemukan bertahun-tahun akhirnya bisa dilibas dalam 5 tahun saja. Keuntungannya bisa tiba-tiba hilang, sebuah produk yang dianggap sebagai barang canggih tiba-tiba menjadi ketinggalan zaman. Contohnya Nokia, begitu. Nokia yang sudah menciptakan produknya bertahun-tahun itu dengan sangat kuat begitu, bahkan investasinya sangat tinggi. Tiba-tiba dia dikalahkan oleh produk lain, yaitu Apple atau Android begitu ya. Ketika Nokia belum menggunakan Android, tiba-tiba ada teknologi Android yang membuat Nokia menjadi tidak kuat lagi menahan teknologi ya. Kemudian marginnya tinggi, ini sudah pasti. Jadi ketika barangnya kreatif, otomatis marginnya sangat tinggi, tapi mungkin tidak bisa berlangsung lama. Tiba-tiba dia kalah karena saingan yang tinggi. Saingan yang tinggi membuat tidak bisa bersaing. Kemudian yang tidak kalah penting adalah dia mudah. Apalagi zaman sekarang, hampir semua produk itu punya barang yang menirunya ya, karena ada produk Cina misalnya, kemudian ada produk yang lain dari India dan yang lainnya ya.
punya teknologi yang diperbaiki dan menjadi lebih canggih. Sebuah cerita di mana kenapa Jepang itu kalah. Jepang yang sudah bertahun-tahun itu teknologinya sangat kuat, tiba-tiba kalah oleh Korea. Nah, jadi Korea dan Jepang tiba-tiba membuat semacam kompetisi yang dimana awalnya dimenangkan oleh Jepang, tapi Korea mengalahkan. Dicontohkan dengan ruginya banyak produk Jepang yang kuat zaman dulu ya, seperti Sony, kemudian Fuji Film, kemudian yang lain ya, semacam produk-produk unggulan yang zaman punyanya Jepang dan sangat kuat, itu tiba-tiba dia kalah oleh produk Korea. Apa yang membuat Jepang itu kalah dengan Korea adalah justru dari sesuatu yang awalnya diagung-agungkan, yaitu adanya Kaizen ya, adanya Kaizen atau quality assurance ya, atau sebuah pengendalian kualitas yang berkesinambungan. Nah, Jepang yang memang punya ciri sebagai perusahaan yang sangat detail dan hati-hati, bangsa yang sangat detail dan hati-hati, tapi punya konsekuensi dia mudah ditiru dan persaingannya tinggi. Nah, Jepang dengan konsep hati-hatinya itu membuat biaya tinggi, dikalahkan oleh Korea yang memotong semua lain-lain atau jalur-jalur dari produksi Jepang yang panjang menjadi lebih pendek oleh metode Korea. Nah, ini dilakukan juga sekarang oleh Amerika dengan Tesla ya, atau Tesla ini juga melakukan perbaikan atau inovasi yang lebih baru terhadap produksi dari sebuah produk yang awalnya mungkin melewati 4-5 tahap, oleh Tesla dipotong menjadi cuma 2 tahap. Yang awalnya misalnya dibutuhkan 10 karyawan, dipotong menjadi 2 karena dianggap bahwa 2 sudah bisa mengerjakan banyak hal sekaligus. Nah, itu yang membuat menjadi cost-nya menjadi rendah, tapi kecepatan inovasinya menjadi tinggi, begitu ya. Nah, dalam suatu momen pernah Elon Musk membuat sebuah tontonan yang lucu ya, di mana ketika itu dia memamerkan teknologi Tesla yang kacanya tidak akan pecah kalau dipukul dengan palu. Tiba-tiba ketika ditonton di depan audiens, kaca mobilnya pecah ketika dipukul dengan palu. Dan Elon Musk tidak peduli walaupun diketawakan oleh audiens gitu. Jadi Anda bisa bayangkan bahwa ketika kita mempromosikan produk di depan audiens secara live, tiba-tiba produk kita gagal gitu ya. Kalau yang paling jago kayak gitu, kayak Steve Jobs ya. Steve Jobs ketika dia mempromosikan Apple itu, dia akan membuatnya live dan sangat mengesankan, dan langsung besoknya orang akan ngantri untuk beli produk Apple. Nah, sama Elon Musk melakukan yang sama dengan produk mobil Tesla-nya, dipecahkan kacanya, tahunya di atas panggung kacanya pecah gitu, kaca mobilnya pecah. Dan itu ternyata kalau dulu dianggap aib, apalagi dengan metode Jepang yang sangat perfect begitu, tapi dengan metode produksi yang dimiliki oleh Tesla ini, oleh Elon Musk ini, ternyata dia tidak mempedulikan bahwa itu dan itu bukan aib, dan itu merupakan sebuah tantangan untuk diperbaiki. Jadi artinya sekarang Tesla menjadi mobil yang paling ditunggu di seluruh dunia. Kemudian kekayaannya tiba-tiba dalam 1-2 tahun membuat Elon Musk menjadi orang yang perkaya sepanjang masa gitu. Jadi artinya kekayaan yang didapat oleh Elon Musk itu bahkan bisa mengalahkan Bill Gates bertahun-tahun. Kemudian pentingnya ekonomi kreatif ini juga mendorong ke hal-hal lain, yaitu bukan cuma sekedar
national image, bisnis baru, kemudian pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, tapi juga ekonomi kreatif akan membuat kualitas sumber daya yang semakin hebat gitu. Biasanya negara dengan ekonomi kreatif yang kuat memiliki sumber daya yang orang muda yang kreatif dan hebat. Nah, itu bagaimana cara membangunnya? Tentunya bisa didesain oleh sebuah negara seperti yang dilakukan oleh Korea. Saya kasih penjelasan aja di sini ya. Bagaimana membuat sebuah sebuah SDM yang hebat di sebuah negara itu seperti dilakukan oleh Korea dengan cara didesain ya kualitas SDM-nya, bisa juga tanpa didesain seperti di katakanlah di Amerika Serikat yang di US. Kenapa di Amerika Serikat itu bisa tidak usah didesain oleh negaranya karena dia punya fondasi kreativitas yang sangat kuat di Amerika ya. Jadi penemuan-penemuan baru itu Amerika Serikat tidak didesain secara khusus oleh negaranya, tapi korporat-korporat di negaranya sudah menyadari bahwa kekuatan ekonomi dunia itu dibikin di sebuah teknologi digital yang di Amerika dipusatkan di namanya San Jose ya, San Jose. Ini namanya Palo Alto ya. Palo Alto dikenal juga dengan Silicon Valley. Silicon Valley. Jadi temuan-temuan teknologi baru seperti Apple, kemudian Samsung dan sebagainya semuanya bermuara di Silicon Valley ini. Silicon Valley yang ada di Amerika ini sudah didesain jauh lebih lama dibanding dari negara lain. Apa tujuannya? Salah satu yang ada di Silicon Valley ini termasuk Pixar itu ya. Pixar yang membuat film apa namanya? Film kartun, kemudian juga membuat mensupport film Marvel itu ya. Jadi yang ada di Silicon Valley atau di San Jose ini sudah didesain oleh Amerika yang bukan dipegang oleh pemerintahnya tapi dikelola oleh swasta. Korea masih mensupportnya oleh negaranya dan berhasil. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah Cina ya. Cina yang punya kekuatan sangat powerful, tapi juga dia dikendalikan oleh negaranya ternyata juga berhasil membuat negaranya menjadi sebuah negara yang maju. Pertanyaannya, bagaimana dengan Indonesia? Apakah Indonesia juga sudah punya kemampuan yang sama? Mungkin on the way ke arah situ ya. Indonesia punya kemampuan atau punya potensi peluang yang sama untuk menjadi negara yang tinggal nanti Indonesia bagaimana memanfaatkan SDM, gitu ya. Nah, kemudian sektor industri kreatif apa saja mungkin sudah pernah dijelaskan. Nah, nanti silakan dipelajari. Di sini ada 14 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15. Menurut Backcraft tahun 2019 sekarang ada 17 kalau nggak salah. Nah, ini mungkin ada penyatuan dan ada pemisahan dari masing-masing aircraft-nya gitu ya. Oke, nah apa yang mempengaruhi perkembangan industri kreatif? Ternyata dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama adalah kreativitas sudah pasti. Zaman sekarang itu sangat kreatif. Saya tahu ya. Kemudian teknologi itu sudah pasti dan media sosial. 3 poin penting ini yang membuat ekonomi kreatif menjadi sangat maju dan sangat kuat ya di sebuah negara ya. Kemudian ini yang culture creative industry ini terdiri dari promote competition and innovation. Ini apa yang harus dilakukan untuk membuat budaya di dalam industri kreatif itu adalah mempromosikan kompetisi dan inovasi, menguatkan kapasitas SDM, meningkatkan produksi infrastruktur dan lingkungan investasinya, meningkatkan fasilitas untuk mengakses keuangannya, menguatkan hukumnya atau aturannya sehingga hak cipta dan sebagainya terlindungi, kemudian mengembangkan internal dan eksternal pasar, begitu ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau menanggapi, silakan.
Sudah cukup jelas ya? Ada yang masih bingung? Pak, saya mau tanya. Ya, enggak salah. Tadi yang terkait perencanaan kualitas SDM itu maksudnya kayak gimana ya Pak? Yang dari negara Korea itu. Yang di Korea tadi ya, yang ini ya. Ya, jadi kalau di Korea negara pernah saya ceritakan pada tahun 98 berkomitmen untuk membangun semacam image negara yang mengangkat ekonomi kreatif sebagai fondasi ekonomi negaranya, gitu ya. Maka mulai muncullah semacam K-pop, kemudian drama Korea, kemudian yang lain-lain gitu ya. Nah, apakah K-pop dan drama Korea itu baru muncul tahun 98? Ternyata sudah dimulai jauh sebelumnya. Pada tahun 92 sebetulnya ada 1-2 film Korea yang diterima oleh negara lain begitu ya. Drama Koreanya sudah ditonton oleh orang Cina, kemudian sudah ditonton oleh Jepang. Nah, kemudian pada tahun 98 itu dideklarasikan untuk bahwa negara komit untuk mensupport, mensubsidi produksi atau apapun produk yang dihasilkan oleh budaya-budaya yang muncul dari Korea tersebut ya. Nah, makanya di Korea itu yang pertama kelebihan Korea adalah orangnya sangat ulet begitu ya, secara mentalitas sangat kuat. Kemudian yang kedua, negara punya kemampuan mengatur anak mudanya. Karena orang Korea itu selepas SMA itu harus ikut ini kalau nggak salah wajib militer kalau nggak salah ya. Nah, kemudian yang ketiga, orang Korea itu juga sadar bahwa dia terancam. Korea Selatan khususnya, Korea Selatan. Terancam bahwa dia kalau tidak kuat, dia akan akan diekspansi oleh negara tetangganya yaitu Korea Utara. Jadi 3 komponen itu yang membuat Korea menjadi bisa bisa diarahkan oleh negaranya dan negara membantu mensupport untuk mengangkat ekonomi kreatif dan kekayaan pendapatan Korea dari ekonomi kreatif sudah sangat besar ya, bahkan melewatin beberapa pendapatan dari sektor konvensionalnya seperti elektronik dan yang lainnya. Gitu ya, mungkin sudah bisa menjawab. Terima kasih Pak. Tapi saya ada following question lagi. Oke. Kan kalau untuk industri kreatif itu sebenarnya Jepang sudah lebih dulu kan populer Japan pop, J-pop, terus habis itu mungkin juga kayak pengaruh-pengaruh dari Harajuku style dan segala macam, manga juga. Tapi kenapa kalau yang saya lihat setelah masuknya Korea di kancah internasional itunya bisnis kreatifnya khususnya di K-pop dan juga perfilman apalagi drama Korea, tapi Jepang saya lihat nggak ada perlawanan yang ini ya, yang benar-benar jelas gitu. Mungkin sampai sekarang yang masih populer cuma di anime aja, dan kalau komik manga pun sekarang juga menurut saya lebih banyak didominasi dari Korea dan Cina, nggak terlalu dominan dari Jepang. Itu kenapa bisa sampai kayak gitu ya Pak? Iya. Ya, yang saya bilang tadi, komitmen negaranya nggak ke situ gitu ya. Jepang memang sudah terlanjur besar ya, karena dia secara teknologi dan elektronik nggak ada saingan. Dari dulu tahun 98 itu udah otomatis kita udah nggak usah nanya lagi. Produk Jepang udah pasti berkualitas dan tidak ada saingan begitu. Jadi Toyota, kemudian Honda, kemudian kalau film kameranya Fuji, Kodak, kemudian
kalau elektroniknya Sony itu nggak ada saingan begitu ya. Nah, Korea pada saat yang sama tahun 98 itu merasa bahwa dia tidak akan bisa kuat menghadapi Jepang yang sudah sangat kuat. Nah, akhirnya komitmen dari pemerintahnya membuat semacam strategi jangka panjang yang membuat justru industri kreatif lah yang membuat Korea itu bisa mengalahkan Jepang begitu ya. Jadi itulah hebatnya dengan kualitas sumber daya yang hampir sama, manusia di Jepang dan manusia di Korea itu kan sama hebatnya. Etos kerjanya betul-betul luar biasa begitu ya. Jadi dengan etos kerja yang sama dan diberikan dukungan yang kuat oleh negaranya, otomatis Korea bisa mengalahkan Jepang begitu. Dan apakah nanti produk Korea itu bisa mengalahkan bukan cuma di aspek di K-pop-nya ya, bukan di musik, di film, di anime, di di komik begitu ya, komik bahkan Korea juga bisa mengalahkan Jepang gitu. Padahal dulu ke Korea belajar dari Jepang ya, bahkan beberapa film Korea, drama Korea itu inspirasinya dari komik Jepang begitu ya. Nah, tiba-tiba ketika dibikin versi orangnya yang di Korea ternyata aku begitu, menarik dan banyak penonton. Sedangkan di Jepang karena pemerintahnya tidak terlalu memberatkan ke arah sana, akhirnya dipertahankan oleh swasta dan swasta otomatis punya keterbatasan. Begitu ya sama. Jadi artinya bukan cuma masalah itu, ini contoh lain adalah kayak Cina ya. Cina pada tahun 90 awal bahkan sampai awal 2000 kita belum melihat bahwa Cina adalah kekuatan ekonomi dunia begitu. Tapi pada tahun 2000 ke sini Cina menjadi kekuatan ekonomi dunia. Pada tahun antara 90 sampai 2000 itu kalau kita lihat hampir semua negara itu ada orang Cina yang belajar S2 dan S3. Apakah mereka sukarela belajar? Enggak, ternyata mereka memang diskenarikan oleh negaranya untuk dikirim. Jadi kalau ada yang berminat ke India, mereka akan dikirim untuk disekolahkan ke India. Ada yang berminat di London, dikirim ke London untuk belajar. Nah, akhirnya Cina dengan bantuan pemerintahnya pada tahun 2000 sampai sekarang menjadi kekuatan ekonomi dunia karena SDM-nya sudah sangat kuat dan disupport oleh negaranya, gitu ya. Nah, apakah masyarakatnya komplain atau protes? Enggak ya. Cina yang begitu besar dan kuat, masyarakatnya juga tidak pernah komplain atau bukan tidak pernah, tapi tidak sanggup atau tidak bisa komplain karena memang bentuk negaranya yang sifatnya lebih ke arah sosialis begitu. Begitu ya. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih, Pak. Ya. Angga, ada lagi pertanyaan? Silakan. Oke, kalau nggak ada, saya pikir cukup ya buat hari ini ya. Nanti silakan materi saya share di YouTube lagi. Nanti kalau ada, sorry, tadi ada satu ini yang saya mau sampaikan tadi ya. Ini ya. Presentasikan tentang salah satu subsektor industri kreatif. Yang pertama menentukan subsektor industri kreatif. Yang kedua mendefinisikan dan menganalisis subsektor tersebut. Yang ketiga perkembangan di Indonesia dan di dunia bagaimana, faktor penghambat dan faktor pendukungnya, dan contoh produk kreatif. Silakan ini diterjemahkan ini soalnya, silakan di foto aja atau dicatat. Masing-masing memilih satu produk kreatif, tidak harus yang bermodal besar, di sekitar Anda juga bisa. Kemudian jawablah pertanyaan yang ini, kemudian bikinlah slide-nya atau videonya, kemudian nanti silakan Anda presentasikan untuk nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di atas. Contohnya misalnya produk kreatif yang laku, contohnya ya, makanan misalnya, atau kemarin itu ada
presentasi dari kelas lain mengenai produk kreatif itu membuat bisnis untuk menjual ini ya, apa namanya, uang ya, menjual uang untuk game begitu. Saya yang kurang tahu. Jadi kelihatannya kalau game itu ada uang yang bisa dibeli begitu ya, uang untuk game online yang uangnya bisa dibeli begitu. Jadi disiapkan paket-paket di mana uangnya dijual via Instagram, kemudian misalnya untuk game apa, karena misalnya pemula nggak punya uang, kemudian dia bisa beli uangnya gitu. Nah itu contoh produk kreatif yang bisa diupayakan dan memang sudah dilakukan oleh mahasiswa ya. Kemudian ada juga contoh membuat sebuah usaha kreatif adalah membuat sebuah kafe yang lokasinya di dalam begitu ya, bukan di kafe, bukan di pinggir jalan, bukan di mall, tapi di dalam dengan view-nya langsung ke kota begitu. Nah, apakah itu kreatif? Kreatif karena sebelumnya tidak ada sebuah mall, tidak ada sebuah kafe atau tempat makan yang temanya begitu di kota itu begitu. Kalau di Bandung mungkin udah banyak, tapi kalau di kota itu bisa dikategorikan sebagai produk yang kreatif. Oke ya, sudah dicatat ini ya. Oke, kalau sudah tidak ada, silakan dibikin dalam waktu. Enggak. Deadline-nya sampai kapan, Pak? Seminggu ya, seminggu. Berarti nanti dipresentasikan di pertemuan selanjutnya. Iya, ya dipresentasikan di minggu depan. Oke, terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.